Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bagaimana kesaksian seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Mari kita dengarkan dan menyaksikan bersama bagaimana kesaksian seorang murtadin yang cerdas ini. Ini dia videonya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudari Widya. Halo, shalom semuanya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Puji Apa Tuhan. kabar, Dek? Ya, haleluya, luar biasa selalu di dalam kasih Tuhan Yesus. Kami semua baik di sini, Pak. Ya, Tuhan. Gimana kabarnya, Pak? Oh, pasti luar biasa dahsyat. Amin, haleluya. Jadi Luar teman-teman biasa di sini, ya. sahabat banyak yang bertanya tentang Widya. Mereka sangat mengasihi Widya ya. Jadi mereka rindu Widya supaya dapat memberikan kesaksian yang terbaru bagaimana kekristenan Widya saat-saat ini. Karena kan bukannya segampang yang kita pikirkan untuk mengikuti Yesus, pasti banyak pikul salibnya ya. Jadi mereka selalu berdoa, selalu menopang. Terima kasih buat semua Bapak Ibu Saudara yang sudah menopang Widya, menopang saya dan kami semua untuk memberitakan Injil supaya nama Yesus boleh dimuliakan bangsa Indonesia dan atas kota. Oke, tidak lama lagi, waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Widya. Shalom. Oke, terima kasih. Shalom saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu yang luar biasa. Widya percaya kalian selalu ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus ya. Haleluya, puji Tuhan. Di sore ini puji Tuhan Widya boleh ada lagi di sini buat berbagi kesaksian gimana setelah Widya bagi kesaksian dengan orang tua Widya yang belum bisa terima Widya sebagai pengikut Kristus. Jadi Widya mau kasih tahu sama Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih buat gimana ya ketika Widya di sini gimana ya dibilang itu Widya mengatakan kepada orang tua Widya sebelum Widya mengatakannya, banyak banget sih sebenarnya yang Widya alamin itu ya. Kalau dari bencian orang, dihina orang, bahkan dijauhin itu memang nggak habis-habis sampai sekarang juga gitu. Tapi Widya tetap bersyukur karena Tuhan selalu ada di sana gitu ya. Widya tetap doakan mereka saja yang mencaci maki Widya, bahkan mereka nggak mau dekat sama Widya lagi gitu. Nggak apa-apa, Tuhan memberkati mereka dan memberi mereka kasih karunia ya, puji Tuhan. Jadi pada waktu itu sih setelah Widya sering-sering buat kesaksian, di kesaksian sebelumnya mungkin Widya belum ada cerita ya bagaimana mimpi Widya, dan di situ Widya juga pernah ada mengalami rasa ketika Widya sudah di rumah ibu, Widya ada rasa takut Widya mau mengatakan sama Bapak Widya gitu, karena Bapak Widya yang belum bisa terima Widya banget gitu. Bapak Widya bahkan bilang kalau Widya sampai jadi pengikut Kristus, Widya bukan anak Bapak lagi gitu. Jadi rasa-rasa takut Widya mau bilang gimana ya, Widya mau bilang, tapi di dalam penglihatan Widya, Tuhan, puji Tuhan, semua itu kemuliaan Tuhan ya. Tuhan itu baik banget. Tuhan kasih penglihatan sama Widya, dimana banyak banget orang yang gak Widya kenal, tapi dia support Widya, dia kasih, bahkan Widya nggak tahu asal itu orang dari mana. Widya hanya bertemu di jalan saja ya, mungkin ada orang seiman dan orang Muslim juga, saudara seiman dan yang Muslim. Widya bertemu di jalan, tapi Widya nggak tahu ya
kenapa ada beberapa orang yang support Widya dan mereka selalu berdoa buat Widya, sampai mereka tuh mau nepuk pundak Widya sambil berkata, Widya tuh sebenarnya luar biasa banget, Widya jangan takut untuk ungkapan kebenaran. Karena waktu itu Widya lagi pergi berobat ya ke tempatnya agak jauh dari rumah Widya, jadi Widya bisa bertemu sama orang-orang yang nggak Widya kenal, tapi Widya mau bagi kesaksian sama mereka gitu. Widya nggak peduli sih di mana tempatnya, di mana Widya bisa memberitakan Injil itu saja. Karena puji Tuhan, Widya juga ada sering ketemu sama adik-adik rohani, mau saudara seiman ataupun yang bukan, Widya tetap sukacita memberitakan firman Tuhan sama mereka, walaupun mereka tidak langsung Widya bilang tentang Tuhan Yesus gitu ya, tapi Widya tetap beritakan sama mereka, Widya ajar kasih sama mereka. Mereka juga puji Tuhan senang banget, bahkan ya masih anak tetangga juga, kami sering bertemu ya, minta ketemu terus, pengen baca-baca bersama gitu. Jadi ketika itu ada satu orang tetangga Widya bilang, kenapa ya, aku lihat Widya tuh heran banget gitu. Sebenarnya Widya orang sini, saudara Widya tuh saudara seiman gitu ya, dia juga orang Kristen. Jadi teman tetangga Widya tuh bilang, heran banget lihat Widya, padahal hampir semua orang di desa ini ya itu ngomongin Widya tuh, Widya tuh cewek nggak benar, lihat tuh dari apa dia katanya. Widya kan suka bantuin mama Widya tuh, karena Widya sangat jarang banget keluar. Ketika Widya sudah berhenti kerja di tempat Widya kerja sebelumnya, mereka banyak bilang sekali Widya dikatain lah macem-macem ya, pokoknya semuanya yang nggak baik gitu. Tetapi pandangan tetangga Widya kok bisa ngelaluin itu, kok Widya untung aja nggak gimana dibilang itu, mungkin nggak gila ya, dari omongan orang itu banyak banget loh yang nggak sedap didengar gitu. Tapi Widya malah tetap makin sukacita, Bude. Widya tetap doakan mereka yang walaupun mereka mencaci maki Widya, membenci Widya gitu. Atau sampai Bude tuh bertanya, atau Widya ada rencana lagi untuk balik ke yang sebelumnya? Ya Widya bilang, enggak Bude, sekali Yesus, Widya tetap memilih Yesus. Bagaimanapun itu dalam pencobaan, dalam hal apapun, tetap Widya mau bersama Tuhan Yesus sampai mati. Widya sampai bilang seperti itu. Ketika sudah seperti itu ya, Widya sering banget dapat mimpi tuh ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, karena Widya terus bawa dalam doa sambil Widya puasa. Widya minta sama Tuhan, Tuhan tolong selamatkan orang tua Widya. Widya minta banget di dalam doa Widya sama Tuhan, di dalam doa Widya bawa puasa sampai Tuhan tunjukkan dan paham ya, puji Tuhan. Jadi ya mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tadi adik Widya ada panggil Widya. Mohon maaf banget ya. Jadi dari situ luar biasa, sudah Widya terus bawa dalam doa sama puasa sampai Widya nangis tuh ya, karena yang Widya lihat mama Widya tuh sama bapak Widya tuh benci banget sama orang Batak gitu, karena di sini mayoritas orang Kristen itu pasti sukunya suku Batak ya. Mungkin Widya lihat juga mama nggak salah juga ya kalau benci sama mereka gitu, karena banyak orang-orang Kristen yang tidak mencerminkan Kristus ada di dalam dirinya gitu. Di sini tuh banyak orang-orang Kristen hanya ya mungkin mereka sekedar pergi ke gereja, tapi dia tidak mau menghakimi. Itu yang Widya lihat, maka orang mak dan bapak Widya tuh sangat benci gitu, nggak suka banget, sampai dibilang sedikit-sedikit, itu tuh Widya kan orang Batak, itu tuh Widya kan orang Batak katanya. amin. Jadi dan di situ terus Widya bawa doa sampai Widya mimpi. Di dalam mimpi Widya tuh nggak tahu di mana ya, tapi di dalam mimpi itu tertuju kalau ketika semuanya yang Widya lakukan ya selagi itu masih di jalan Tuhan, semua akan baik-baik saja. Semuanya nggak perlu Widya takutin, semua akan baik-baik saja. Di dalam mimpi Widya tuh itu terus sampai Widya kebangun keringetan, terus ngos-ngosan. Ya Tuhan, Widya berdoa gitu. Terus tuh Widya udah gitu Widya bawa doa, Widya sambil bawa lagu pujian karena masih tengah malam banget ya, sekitaran jam 2 hampir setengah 3, setengah 4 sebelum subuh lagi Widya balik lagi tidur.
terus Widya bawa dalam doa lagi, Widya puasa lagi. Tapi Widya masih takut mau bilang sama Bapak Widya karena Bapak Widya tuh orangnya keras banget sungguh ya. Sampai pada waktu itu aja ketika tahu Widya mau menjadi pengikut Kristus, sampai Bapak Widya sudah bawa parang gitu. Tapi di situ masih Widya tuh kayak seakan-akan Widya sendiri bilang, Widya please jangan kayak gitu. Widya nggak boleh ragu. Dengan keraguan Widya tuh membuat seperti Widya tuh nggak percaya gitu. Jadi sudah gitu selang 3 kali Widya mimpi berturut-turut, semuanya itu akan baik-baik saja. Kenapa Widya harus takut untuk mengatakan kebenaran gitu ya? Jadi pada sampai saat itu Widya masih mimpi itu lagi kok. Widya mimpi ini masih sama mimpinya. Bahkan Widya sampai karena Widya terbangun dari mimpi, dia lihat pakai baju Widya masih bajunya lain kok. Widya kira masih Widya tidur mimpi lagi gitu. Tapi 3 kali Widya mimpi berturut-turut seperti itu. Jadi Tuhan kasih penglihatan di dalam mimpi ya. Tuhan juga bisa pakai siapa saja, bisa mengingatkan kepada hambanya, mau itu dari dalam mimpi, dari orang yang sekitar yang bisa kita temui, dari seperti yang dibilang firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin, puji Tuhan. Jadi pada saat itu siang-siang sudah Widya dapat mimpi itu, Widya makin rasanya tuh seneng, tapi aduh Widya harus berani ini, Widya nggak boleh kayak gini, Widya bilang. Semuanya tuh kayak mimpi banget ketika Widya bilang kayak gitu ya. Terus lagi keesokan udah ada selang 2 hari Widya mimpi seperti itu lagi. Jadi Widya terus bawa doa, malamnya Widya doa sampai tengah malam. Tengah malam Widya bawa doa, pujian, baca-baca firman. Udah sampai esok paginya agak siangan sekitar jam 10. Di situ ada Bapak sama Ibu Widya, tapi sebelumnya Widya berdoa minta sama Tuhan untuk tuntun Widya minta tuntunan dari Roh Kudus. Widya percaya semua yang dari Tuhan itu pasti akan baik-baik saja. Widya nggak boleh lagi rasa itu semuanya godaan iblis punya tuh. Widya nggak boleh kayak gitu ya. Widya nggak boleh lembut sama iblis, Widya harus tegas sama iblis. Jadi di situ Widya bilang Widya nggak takut lagi tuh sama iblis yang terus mendoktrin Widya, bilang ya mungkin Widya merasa takut. Jangan kekhawatiran, ketakutan kita itu meragukan dengan apa yang Tuhan katakan sama kita. Widya harus percaya, Widya percaya Tuhan kan, sambil Widya tuh ngomong bercermin. Terus Widya doa, Widya bilang sama kedua orang tua Widya di depan Bapak Widya, padahal yang waktu itu rasa Widya harus terima. Widya pasti baik-baik saja. Widya terima, sebelumnya udah Widya bilang Widya terima kalaupun Widya nanti diusir dari rumah, Widya terima. Jadi pas dari situ Widya ceritain mimpi Widya lagi sama Bapak, walaupun waktu Widya ceritain mereka bilang itu mimpi bunganya tidur segala macam, tapi Widya bilang sampai Widya menangis, rasanya tuh kayak gimana ya, aku tuh kasih tahu sama Mama sama Bapak tuh Widya lihatnya tuh kasihan banget gitu. Kalau mereka tuh masih selalu, karena di banyak teman-teman Widya ya, ketika mereka dapet mungkin ada masalah gitu sama teman ataupun saudara, mereka bukan mendoakan atau mengasihi yang baik, justru mereka mengata-ngatai atau mengeluarkan kata-kata kutuk dengan yang kata-kata nggak baik gitu ya. Jadi Widya bilang sama Mama Bapak Widya sampai Widya nangis, dan Ibu Widya juga menangis. Puji Tuhan, Widya bersyukur banget Tuhan Yesus itu baik sepanjang waktu. Kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Widya katakan di situ sampai orang tua Widya menangis. Terus Mama Widya peluk Widya sambil bilang sebelumnya juga Mama nggak pernah ngerasain Widya tuh kok berubahnya kayak gini katanya. Terus aku elus Mama Widya sambil doakan Mama Widya. Semuanya mereka keduanya terdiam. Walaupun Bapak dari mukanya agak gimana ya, mau marah gitu, tapi kebenarannya seperti itu. Gitu. Jadi Widya terus bawa doa, Mama Widya sampai bilang sekarang Widya sudah besar, Widya sudah tumbuh makin bijak. Dari sebelumnya Mama nggak pernah tahu kalau Widya bisa kayak gini nih. Widya
banyak banget ya yang berubah sama Widya. Ke orang ngomongin Widya tentang ini itu, Widya nggak sama mereka doain yang jelek gitu. Bahkan sampai Mama Widya bilang ketika ada Bapak Widya, mereka ngomongin, ketika orang ngomongin jelek sama kita, justru malah Ibu Widya tuh mendoakan juga yang jelek buat sama mereka. Jadi Widya bilang, Bu, kita tuh nggak boleh benci sama orang, kita harus mengasihi mereka, kita mendoakan mereka. Sampai Mama Widya bilang, nggak usah cerita sama Widya. Widya itu orangnya nggak boleh kita tuh benci sama orang, nggak boleh kita itu marah sama orang gitu. Jadi ya Widya sambil senyum, ya kan itu namanya kasih, Bu, Widya bilang. Jadi di situ Mama Widya bilang minta maaf, terus Widya juga bilang, jadi Bu, Widya boleh kan pergi ke gereja. Sambil Mama Widya nangis, peluk Widya, tahu ya Tuhan Yesus, sungguh Tuhan Yesus baik banget. Nggak ada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus ya, cuman satu-satunya Tuhan yang hidup. Luar biasa banget. Jadi Widya boleh pergi ke gereja, dan ketika Widya bilang pun ya mereka izinkan, bahkan bilang sampai hati-hati di jalan ya gitu. Tapi dari yang lain masih mereka tetap suruh Widya balik lagi ke Muslim gitu. Jadi pas Widya mau dengerin kakek Widya ngomong, kakek Widya panggil Widya tuh biar didengerinnya kakek Widya ngomong tentang ini itu gitu. Banyak banget yang kakek Widya kasih tahu kenapa nggak boleh kalau orang Muslim itu masuk ke Kristen gitu ya. Itu hukumnya udah wah parah banget. Tapi Widya diam aja sih. Dari situ Widya sudah ceritakan di kesaksian sebelumnya ya, waktu ketika Widya mimpi awan hitam itu gelap banget, itu Widya ada rasa keraguan. Karena saudara Widya yang bilangin Widya, maaf mungkin ya, hei orang kafir gitu, hei orang Kristen gitu. Jadi di dalam mimpi itu yang Widya lihat awan itu gelap banget, awan gelap, banyak orang berlarian nggak tahu kemana gitu. Jadi ada satu Widya rasa dari rame-ramenya orang itu berlarian, ketika Widya di situ lihat awan gelap sudah muncul, ada satu asap itu dari kecil gitu ya, dia keluar dari atas masjid yang ada gambar bulan bintangnya, mohon maaf, tapi ini yang Widya lihat di dalam mimpi Widya. Dia ada keluar asap kecil warna hitam, dan setelah itu hitam Widya lihat ke atas gitu ya, kan udah awan itu gelap, cuacanya kayak mau mendung, hujan gelap semuanya. Rasa takut pun Widya ada di dalam mimpi tersebut, tapi di situ keluar ada bayangan, ada asap hitam kecil, lalu dia menjelma jadi orang tuh besar banget, tubuhnya tuh besar bertanduk, dia duduk di atas lambang bulan bintang yang di atas masjid itu. Jadi ketika Widya lihat itu, wow, langsung Widya terbangun. Setiap kali Widya mimpi, Widya melihat apa, karena Widya kaget langsung terbangun, terus tuh ngos-ngosan gitu ya. Karena banyak sekali, puji Tuhan, Tuhan setiap adapun yang mungkin yang esok akan terjadi harus Widya berjaga-jaga, Tuhan itu baik banget loh Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Sungguh Widya rasakan ini hanya di dalam Tuhan Yesus ya. Dari sebelum-sebelumnya Widya nggak pernah ngerasain ini. Tuhan ingatkan bisa dari mana saja, sampai dari mimpi gitu. Ketika Widya mimpi, terus keesokannya Widya nggak tahu akan apa yang terjadi, tapi Tuhan sudah kasih tahu duluan untuk Widya tidak melakukan hal itu. Ketika Widya melihat ternyata memang hal buruk itu terjadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik banget. Nah, jadi udah dari Widya sekarang sama ibu sama bapak sudah dikasih pergi ke gereja, walaupun bapak Widya masih kadang-kadang sering bilang, tuh orang Batak, tuh orang ini. Jadi Widya sering baca firman Tuhan ya sama di depan ibu, bapak Widya, bahkan adik-adik Widya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu memang baik. Widya percaya janji Tuhan ya dan amin ya. Widya nggak mau mencederai yang sudah Tuhan materaikan dalam hidup Widya, maupun apapun itu yang terjadi, tetap Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat Widya. Widya sering baca firman di depan Bapak Widya, dan Bapak Widya puji Tuhan hatinya, walaupun Widya bacanya, kadang Widya kalau baca tuh suka ngomongnya kuat-kuat gitu ya.
ketika Widya baca doa Bapa Kami di depan Bapak Widya, juga Bapak Widya ketika Widya sudah bilang amin, Bapak Widya bilang amin, haleluya gitu ya katanya. Terus Widya bilang puji Tuhan gitu. Terus nanti udah gitu udah selesai itu tuh Bapak Widya, udah katanya. Ya udah gitu. Jadi pas udah Widya baca lagi, kadang Widya sering baca firman, terus Widya jelasin sedikit sama Ade Widya gimana hidup jadi anak terang gitu ya. Eh, kita jadi pribadi tuh yang ada Kristus di dalam kita, supaya orang lain bisa melihat Kristus di dalam itu. Bapak Widya juga sering bilang amin, amin gitu. Kadang suka bilang amin, amin, tapi ujung-ujungnya ya gitu. Itu tuh kakak orang Batak, puji Tuhan semuanya itu memang Widya lalui ya, dari jauhin temen, iya, dihina orang, iya, diomongin orang yang enggak, itu malah sekarang makin banyak. Tapi jujur kalau bukan karena Tuhan Yesus, Widya, semua karena kemurahan Tuhan Widya boleh ada sampai saat ini. Haleluya. Walaupun banyak orang yang bilang gitu, tetapi dia doakan sama mereka gitu. Sampai Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah menyaksikan bagaimana kesaksian seorang murtadin yang sangat luar biasa. Tuhan mengubah hidupnya sehingga dia dibenci oleh keluarga, bahkan dia diejek oleh teman-temannya. Bahkan orang tuanya sering menyebut dia ini orang Batak kan gitu. Tetapi hal yang perlu kita pelajari dari kesaksian ini bahwa meskipun dia diejek, meskipun dia dihina oleh orang-orang di sekelilingnya yang berbeda keyakinan, terutama orang tuanya, tapi seorang murtadin ini imannya kokoh. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa meskipun kamu dihina, tetapi sebenarnya bukan kamu yang dihina, tetapi Allah sendiri itu yang dihina. Karena kenapa? Di dalam diri kita sebagai orang percaya sudah ada namanya Roh Kudus, ya. Yesus sudah menebus kita di dalam kematian dan kebangkitannya. Makanya kita sebagai orang percaya jangan takut untuk memberitakan kebenaran, terutama firman Tuhan. Dan jangan takut juga kalau orang lain menjelekin, orang Kristen begitu kok. Jangan. Kalau memang hidup kita mau benar-benar ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dilakukan oleh seorang murtadin tadi. Bahkan seorang murtadin ini dia mengajak keluarga, kawan dan kenalannya untuk mengenal Kristus. Dia berdampak dalam keluarganya. Dan pada akhirnya papa dan mamanya pun mereka menyetujuinya untuk pergi beribadah di gereja. Bahkan menariknya, seorang murtadin ini dia membacakan Alkitab kepada orang tuanya. Tapi bapaknya mengatakan haleluya, puji Tuhan. Orang tuanya begitu, sangat luar biasa kuasa Tuhan mengubah hidupnya. Jadi harapan saya untuk kita semua, semoga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus, sehingga hidup kita semakin berdampak bagi banyak orang.
Ya, marilah kita terus untuk mendoakan satu dengan yang lain, menguatkan satu dengan yang lain, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan dalam diri kita. Sekian saja tanggapan saya, dan semoga video ini memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini kepada teman-teman, supaya banyak orang yang mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati.